Halo Tribuners, jumpa lagi di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Ratu. Hari ini di studio kita sudah kedatangan sosok perempuan muda yang inspiratif, energik dan cantik pastinya ya Tribuners. Nah, di sini sudah hadir pemenang Putri Mandalika NTB 2025 by Uswatun Hasanah. Halo. Halo. Uswa cantik banget. Insya Allah, terima kasih banyak. Gimana perasaannya setelah terpilih jadi Putri Mandalika NTB 2025? Kalau perasaannya mungkin gimana ya, agak sedikit nggak nyangka. Karena dari awal audisi sampai bisa di tahap ini tuh, teman-teman finalis tuh luar biasa. Semuanya memiliki talentanya masing-masing, semuanya sangat cerdas, cantik juga tentunya, dan mereka semua menginspirasi di bidang mereka masing-masing. Terus sekarang setelah terpilih, mungkin ada kesibukan yang mungkin berubah gitu dari sebelum menjadi finalis Putri Mandalika? Ya tentu saja ada. Yang biasanya mungkin saya di kampus, kemudian di yayasan, terus juga di BEM, sekarang bertambah lagi di Yayasan Putri Mandalika. Gelar ya. Iya, tentu saja bertambah. Terus mau denger dong cerita tentang perjalanan seru mungkin pastinya ya di pemilihan Putri Mandalika ini, pasti dong ada cerita-cerita seru selama pemilihan. Coba dong ceritain. Ya, jadi kebetulan waktu itu saya kan baru masuk semester 6 nih. Nah, saya mau ambil adalah salah satu program di kampus yang nanti bisa dikonversi. Jadi saya nggak ambil kelas, itu saya lagi susun proposal. Waktu itu masih bawa laptop ke sana kemari. Kemudian datanglah hari audisi nih. Saya audisi bawa ransel. Karena orang-orang bawa tas cantik gitu kan. Terus saya bawa ransel, ingat banget waktu itu bawa ransel isinya laptop, baju-baju buat saya pulang ke rumah juga. Dan gongnya pada saat audisi, heels saya copot. Itu karena nggak pernah dipakai sama sekali kan heelsnya. Jadi heels saya copot dan saya nggak punya teman di situ. Benar-benar datang sendiri, kayak terus gimana? Untungnya banyak sekali teman-teman di situ baik-baik banget. Mbak, heelsnya kenapa? Iya Mbak, heels saya copot gitu kan. Terus kayak oke, jadi waktu itu ada yang nawarin lagi pakai heels saya aja gitu kan. Terus saya pakai heelsnya, saya pinjam. Itu baik banget sih. Terus alhamdulillahnya malam-malam, karena pengumumannya malam kan. Nah, saya harus pulang ke rumah karena di Kuta juga ada program yang sedang saya rancang dengan teman-teman di sana. Pulang dari Praia, saya langsung ke Kuta untuk rapat. Hari itu sampai jam 7 malam, kalau nggak salah sampai jam setengah 8 lah. Sedangkan pengumuman Putri Mandalika ini pengumumannya di jam 8. Pengumumannya di jam 8, terus saya masih kayak pesimis lah, ya udahlah nggak dapet deh kayaknya. Karena udah kejadian itu ya. Karena langsung 10 besar dan pesertanya banyak, 10 ada besar. Ada berapa dan peserta kalau boleh tahu? 50-an lebih. 50-an lebih, terus saya melihat teman-teman tuh cantik, tinggi, mereka model gitu kan. Terus kayak ya udahlah, saya cuma ikut aja, kalau emang nggak dapet juga nggak apa-apa gitu. Nah, jam 8 itu saya pulang, langsung teman-teman saya kayak congrats gitu kan. Congrats apa? Congrats apa? Kamu ikut ini Putri Mandalika? Oh enggak, tapi kok ada namanya? Oh mungkin ini kebetulan aja sama namanya kan. Terus pas cek ternyata ada nama saya. Tapi waktu itu masih belum speak up ke teman-teman kalau saya ikut karena belum penyelempangan. Jadi teman-teman saya, oh iya berarti itu bukan kamu ya, kirain kamu. Iya itu bukan saya. Terus paginya penyelempangan di kantor Bupati Lombok Tengah, saya foto baru teman-teman. Kok bilang bukan kamu sih, ya kamu malu gitu. Berarti emang sebelumnya itu udah niat buat ikut Putri Mandalika ini? Iya, karena saya setiap tahunnya itu saya punya target harus ada perjalanan yang saya ikuti setiap tahun. Jadi saya menargetkan Putri Mandalika ini di tahun 2025 karena 2024 saya fokus di akademik dulu. Berarti yang mendorong untuk ikut Putri Mandalika ini memang keinginan sendiri gitu. Terus orang tua gimana? Orang tua, alhamdulillah saya punya orang tua yang sangat support. Apapun itu yang dilakukan anak-anaknya selalu support, yang penting positif. Boleh tahu nggak sih Putri Mandalika NTB ini sebenarnya tugasnya apa aja sih? Kalau Putri Mandalika NTB ini tugasnya yang pertama adalah tentunya sosialisasi, kemudian edukasi tentang bagaimana kita untuk tetap menjaga kebudayaan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah kan
setelah apa namanya, banyak nih kegiatan banyak dari jadi mahasiswa berprestasi, terus udahlah ikut-ikut aktivitas sosial, itu gimana sih cara bagi waktunya? Apalagi sekarang sudah menyandang gelar sebagai Putri Mandalika. Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara membagi waktu itu, saya selalu membuat skala prioritas. Jadi kalau misal di kegiatan ini saya lebih dibutuhkan, saya akan memprioritaskan kegiatan itu. Dan sejauh perjalanan saya jarang sih dapat jadwal yang selalu bentrok gitu. Kadang ada yang kayak kalau misal di BEM ada kegiatan kita tanggal segini, terus tapi nggak bisa tanggal segitu, bisa kita undur atau gimana nggak gitu. Terus selalu ada komunikasi sebelum membuat kegiatan, jadi kayak jarang sih ada yang bentrok. Paling kalau ada yang bentrok, saya lebih prioritasin mana yang memang menjadi tupoksi besar saya di situ. Selama proses seleksi jadi Putri Mandalika, ada nggak sih yang bikin mbaknya itu ngerasa amazed gitu, atau kayak mau nyerah atau apa gitu? Kalau yang bikin ngerasa amazed atau gimana itu nggak ada sih Mbak, karena teman-teman di Putri Mandalika, kakak-kakak di sana itu sangat-sangat luar biasa suportif. Mereka keren sekali dari awal sampai akhir, mereka bisa menggendong kami, menggendong para finalis itu dengan penuh rasa kekeluargaan tentunya. Mereka selalu support, pagi, siang, malam tuh mereka luar biasa. Itu yang membuat kami kalau merasa down, kayak ada kakak-kakak nih, mereka juga capek, mereka juga punya kerjaan lain, tapi mereka selalu menyempatin buat hadir apa segala macam. Itu sih yang bikin kita semangat untuk terus melanjutkan perjalanan selama audisi di Putri Mandalika ini sih Mbak. Terus apalagi ya, teman-teman saya juga 10 orang finalis itu mereka sangat apa ya, kayak nothing word to describe them, karena mereka tuh sangat suportif. Dan rasa keluargaan itu sangat terjaga, sangat terjalin, sudah dibentuk dari awal. Padahal kita baru kenal cuma sehari, tapi mereka udah luar biasa gitu. Jadi kayak satu down, ada 9 orang yang ayo semangat gitu. Jadi selain kita beraudisi, selain kita berkompetisi, kita juga punya rasa keluarga yang sangat erat di paguyuban di Yayasan Putri Mandalika. Berarti selama karantina tuh nggak ngerasa kayak gimana-gimana, pasti seru ya? Iya, seru banget karantina. Kita bahkan ngerasa kayak ini kita lagi kumpul keluarga gitu, bukan lagi audisi. Lagi main lah ya. Iya, lagi main. Berapa lama proses sekitar karantina? 2 mingguan kayaknya. Kalau karantina itu 3 hari 2 malam. Tapi untuk proses pembekalan, latihan, itu dari 2 minggu sebelum grand final. Nyangka nggak sih bakal jadi pemenang Putri Mandalika NTB? Nggak nyangka banget Mbak, karena seperti yang saya jelasin di awal itu, teman-teman itu bertalenta semua, cantik dan pintar semua. Jadi kadang kalau ditanya, menurut kamu nih siapa yang bakal menang? Nggak tahu gitu. Pesimis atau mungkin ada perasaan tetap optimis walaupun lawan saya ini gini gitu? Kalau saya ditanya pesimis sih enggak Mbak. Yang penting bagi saya mencintai proses. Jadi saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dengan sebaik-baik yang saya bisa. Terus setelah terpilih jadi Putri Mandalika ini kan pastinya ada program-program yang bakal dilaksanakan. Mungkin program awal yang bakal dilaksanakan Mbak Usha ini apa? Kalau dari yayasan kami ada penandatanganan MOU, tapi masih tinggal 2 hari. Jadi kami akan merancang program kerja setelah penandatangan MOU. Cuman di Putri Mandalika tahun ini saya ingin menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dulu. Karena menurut saya semua hal yang ada, semua hal yang akan kita mulai itu harus dimulai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dulu. Menurut Mbak Usha, seberapa penting peran Putri Mandalika NTB buat daerah NTB sendiri? Kalau menurut saya, seberapa penting itu sangat penting, karena Putri Mandalika ini adalah salah satu legenda. Kalau kita berkaca dari legenda ya, ini adalah salah seorang public figure pada zamannya yang memang sangat menginspirasi, hingga sampai saat ini sudah berapa puluh tahun atau mungkin bahkan berapa ratus tahun ceritanya masih dikenang di hati masyarakat. Itu jadi
Putri Mandalika di NTB menurut saya akan memberikan dampak yang positif, terutama sekali untuk perempuan-perempuan muda. Seperti mungkin Mbak juga tahu bagaimana kondisi saat ini, banyak teman-teman yang merasa insecure, banyak teman-teman yang masih takut untuk mencoba hal baru. Dengan adanya Putri Mandalika menurut saya akan menjadi pemantik untuk teman-teman mencoba hal baru, untuk bisa berkreasi, untuk bisa memperjuangkan apa sih sebenarnya yang saya impikan, apa sih tujuan saya ke depannya gitu. Benar-benar menggambarkan sosok Putri ya, Mbak Uswa ini. Nah, Putri Mandalika ini sendiri kan bisa disebut juga sebagai duta pariwisata NTB nggak sih? Betul. Terus terus visi misi Putri Mandalika NTB buat pariwisata NTB ini apa sih? Tentu saja visi misi kami adalah mampu mempromosikan destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat hingga go internasional. Ada daerah pariwisata yang prioritas atau ada yang gimana gitu Mbak, yang belum mau ditingkatkan lagi? Kalau dari kami tentu saja Mandalika, sesuai dengan namanya. Kami memprioritaskan Mandalika, meskipun Mandalika sudah sangat diperhatikan ya. Tapi kami akan terus menjaga nama baik Mandalika itu, dan tentunya kami ingin sekali menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bagian Mandalika. Kemudian untuk destinasi wisata yang lain akan terus kami bantu untuk promosikan, akan terus kami jaga nama baiknya. Di program-program kerja kami selanjutnya, kami tentu saja akan menyusun rancangan-rancangan, kemudian apa solusi-solusi terbaik yang akan kami lakukan untuk daerah-daerah pariwisata lainnya. Menurut Mbak Uswa ya, apakah bakal ada program yang Mbak Uswa usung buat selama menyandang gelar sebagai Putri Mandalika ini mungkin? Kalau saya sendiri, selain yang dari paguyuban. Iya, saya sendiri memiliki program kerja, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bagian pelayanan prima dan kesadaran masyarakat di Nusa Tenggara Barat, berbasis kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Karena pada dasarnya pariwisata kita sangat membutuhkan 3 aspek dasar, yaitu people, nature, and culture. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi saya ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga nanti sumber daya manusia ini mampu melestarikan kebudayaan, kemudian nanti kebudayaan ini akan masuk di pariwisata kita. Contohnya seperti apa? Saya akan, yang ingin saya lakukan adalah menguatkan atau memaksimalkan kerjasama dengan NGO dan pemerintah. Kemudian saya ingin menggandeng pemerhati kebudayaan, bagaimana caranya, bagaimana upayanya untuk selalu memasukkan kebudayaan di setiap atraksi-atraksi pariwisata yang kita suguhkan untuk wisatawan. Kan sekarang ini banyak banget ya pariwisata NTB yang redup gitu Mbak, salah satunya di daerah Senggigi ya. Mungkin menurut Mbak Uswa nih, apa sih tantangan terbesar untuk NTB ini di bidang pariwisatanya, dan solusi buat dari Mbaknya ini apa? Tantangan terbesarnya menurut saya adalah kualitas sumber daya manusia. Balik lagi ke kualitas sumber daya manusia. Saya rasa kita masih belum cukup wawasan untuk bagaimana caranya untuk mempertahankan pariwisata kita. Bagaimana caranya agar pariwisata kita masih tetap akan berlanjut, sustainabilitasnya akan tetap terjaga. Karena dulu kan Senggigi sangat terkenal ya, setelah adanya Mandalika, Senggigi redup. Tapi sekarang alhamdulillah sekali dari pemerintah sudah menyiapkan event-event yang di mana lokasinya itu sudah disebar. Terus ya? Iya, nggak di Mandalika aja, tapi ada di Senggigi, kemudian di Lombok Timur juga ada. Itu sih solusi yang sangat bagus yang diusung oleh pemerintah. Apakah orang tua punya kekhawatiran buat Mbaknya karena menyandang gelar ini, mungkinnya banyak beban yang harus Mbak pikul nih sebagai ikon NTB lah, Putri Mandalika ini. Ada nggak kekhawatiran dari orang tua? Kalau kekhawatiran mungkin nggak ada ya Mbak. Tapi kenapa saya terus mengasah diri saya, kenapa saya sampai saat ini masih kuat, masih memperjuangkan mimpi-mimpi saya, itu karena keluarga saya
Saya 3 bersaudara. Saya terlahir sebagai sosok anak perempuan pertama. Wah. Yang secara tidak langsung, saya harus menjadi public figure pertama, role model pertama untuk adik-adik saya. Jadi itu sih Mbak yang bikin saya ke pressure, saya harus apa, saya harus bagaimana. Intinya saya harus menampilkan yang terbaik untuk keluarga, saya harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik saya. Karena yang paling dekat dengan mereka adalah saya gitu. Jadi itu sih yang membuat saya kuat. Terus keluarga saya, orang tua saya nggak tahu ya Mbak, mungkin ini adalah anugerah untuk anak pertama ya. Kayak nggak pernah gitu orang tua saya bilang, kamu nanti kayak gitu, kamu nanti nggak boleh, saya khawatir. Nggak pernah saya dengar orang tua saya bilang kayak gitu sama saya. Selalu bilang kayak, yaudah yang kalau positif menurut kamu bisa jalanin gitu. Tujuan Mbak setelah menjadi Putri Mandalika mungkin? Tujuan saya, iya. Saya ingin sekali moto hidup saya adalah menjadi perempuan yang berkualitas dan bermanfaat. Jadi saya ingin meningkatkan diri saya, meningkatkan kualitas diri saya, dan saya ingin sekali menyebar kebermanfaatan untuk sekitar. Sangat memotivasi saya yang malas ini. Kenapa Mbak terus mengasah? Mbaknya kan bukan cuman aktif di bidang akademik gitu, bukan cuman di sosial gitu kan. Saya juga di sini ada punya profil Mbak yang aktif di organisasi sosial di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Juga aktif sebagai sekretaris di Lembaga Perlindungan Anak di Desa Kute. Iya. Kenapa Mbak terus mengasah diri Mbak untuk terus belajar di berbagai bidang gitu Mbak? Karena gimana ya Mbak? Akademik itu kan menurut saya itu kewajiban bagi saya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, itu adalah kewajiban bagi saya. Selain itu saya juga punya tanggung jawab sosial. Sebagai manusia saya punya tanggung jawab sosial. Jadi dulu saya mengikuti kegiatan sosial itu sebenarnya dari SD. Dulu saya ikut les bahasa Inggris, tapi les saya itu ada kegiatan bersih pantai. Jadi mungkin jiwa saya sudah terbentuk dari sana. Situ, ya? Iya, terus kemudian saya MTS. Nah, bersyukur sekali desa saya menjadi salah satu desa yang mendapatkan program Lembaga Perlindungan Anak ini dulu. Jadi kami digandeng, anak-anaknya dibuatkan sanggar perlindungan anak. Saya tergabung di sana, saya mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Itu apa sih sebenarnya hak-hak anak, kemudian bagaimana cara kita untuk melindungi anak-anak. Itu saya dapatkan di sana, saya diasah dari sana, belajar public speaking dan lain sebagainya dari sana. Jadi itu menjadi habit saya. Jadi ketika saya buat terjun di jadi ketika saya hanya bersekolah, tidak punya kegiatan, bahkan di hari Minggu atau Sabtu saya tidak punya kegiatan, itu kayak, ya Allah kok saya nggak produktif sih gitu. Jadi Mbak senangnya aktif gitu, pernah nggak sih ngerasain namanya hari libur gitu? Nah kalau hari libur saya selalu kayak kalau misal seminggu full saya selalu ada kegiatan, saya usahakan sebulan itu 1 atau 2 hari me time buat diri saya gitu. Terus kemudian setelah SMA saya join di Nusa Tenggara for Nusantara namanya. Di situ programnya ada sekolah untuk adik-adik di Sengkol, itu sekolah non formal. Kita belajar calistung dengan basic saya dulu anak SMK ya? Ya saya cuma anak SMK, nggak pernah tahu gimana cara ngajarin anak kecil apa segala macam. Saya dipercaya untuk menjadi mentor baca tulis hitung dulu. Saya bermain dengan anak-anak, itu sih yang bikin kayak ternyata senang. Apalagi seru, apalagi yang dari nggak bisa, terus setelah diajarin kayak dia jadi bisa, kayak ada rasa bangga dan senang tersendiri. Jadi itu yang bikin saya kayak saya harus terus nih berada di lingkungan yang seperti ini. Kemudian yang saya rasa ya Mbak ya, lingkungan sosial itu sangat suportif untuk perkembangan karir kita selanjutnya. Saya nggak pernah merasa dijudge di lingkungan yang seperti itu. Saya selalu disupport, apalagi di NTN itu saya yang paling kecil, satu-satunya timnya yang masih mahasiswa. Dulu bahkan saya satu-satunya yang masih sekolah di situ. Pas di NTN, pas masih ikut pas SMA ya? Iya, saya mulai ikut pas SMA sampai sekarang. Jadi saya diade-adein. Kebetulan saya kan anak perempuan pertama yang nggak punya sosok kakak. Jadi saya mendapatkan sosok kakak di mereka gitu. Belajar dan ya sembari mengasah skill saya. Sebagai seorang perempuan yang mungkin inspiratif ya, udah pasti inspiratif dong sebagai Putri Mandalika.
Ada nggak sih pesan buat anak muda NTB yang mungkin bakal terjun seperti mbaknya ini sebagai Putri Mandalika gitu, apa saja yang harus diasah, mungkin pesan-pesan yang harus yang akan mbak berikan buat anak-anak muda NTB? Pesan saya untuk generasi muda NTB, apakah kalian memilih untuk terus tertidur melanjutkan mimpi, atau kalian memilih untuk terbangun untuk mewujudkan mimpi? Kalian harus bisa melawan ego diri sendiri yang pertama, karena kita nggak perlu kita nggak perlu terlalu memperhatikan orang lain. Musuh terbesar yang pertama kita adalah diri kita sendiri. Rasa takut, rasa cemas, rasa malas itu kita harus lawan dulu. Gitu sih kalau dari saya. Menurut mbak, apa definisi perempuan untuk mbak? Perempuan menurut saya adalah seseorang yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang sudah dianugerahi Tuhan, kodrat kita sebagai perempuan itu seperti apa. Kita adalah orang-orang yang akan merawat. Kita adalah orang-orang yang akan mengasihi. Jadi, kita banyak hal yang harus kita rawat, banyak hal yang harus kita peluk, banyak hal yang harus kita perhatikan sebagai perempuan. Perempuan itu kalau bisa dibilang tombak dari kehidupan. Itu sih perempuan menurut saya. Betul sekali. Maka dari itu kita sebagai perempuan harus bangga. Sebagai seorang perempuan kita sudah diberikan banyak banget kelebihan sama Yang Maha Esa ya. Jadi kita nggak boleh merasa perempuan tuh kerjanya ini doang, di dapur doang gitu. Nggak apa-apa kok kita mengasah diri. Dan meskipun pekerjaan kita di dapur aja, itu gak apa-apa banget. Kita sudah menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga. Itu berarti kita sudah menyiapkan kualitas sumber daya manusia dari makanan yang kita sediakan. Di Paguyuban ada berapa orang finalis yang akan terjun sama mbak di masyarakat? 10-10-nya akan terjun. Tugasnya itu berbeda-beda atau bakal satu visi sama mbaknya turun langsung ke satu tempat nih, langsung 10-10-nya nih? Jadi sesuai dengan predikat yang kami sandang, kita memiliki tugas di bagian masing-masing layaknya sebuah organisasi, ada divisi-divisi, tapi semuanya itu akan menjalankan proker yang sama. Berarti mbak nggak sendiri ya buat membangun NTB ini? Gak mungkin bisa sendiri sih mbak. Sebagai sebuah ikon ya, ikon NTB nih. Sebenarnya selempang ini hanyalah simbolis sih mbak. Simbolis yang diamanai pada saya untuk mewakili seluruh putri-putri terbaik NTB. Merasa ini nggak sih? Duh, gelar saya sudah Putri Mandalika nih, saya nggak bisa untuk leha-leha lagi gitu. Kalau itu sebenarnya nggak ada sih mbak, ya cuman saya akan melanjutkan aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang uswah dan sebagai seorang perempuan gitu. Sekarang ditambah ini ya, ini saya akan manfaatkan bagaimana caranya untuk menyebarluaskan kebermanfaatan untuk yang lain aja sih. Tribuners, obrolan kita hari ini sangat menarik ya, sama Mbak Uswa yang Masya Allah cantik sekali. Terima kasih, dan benar-benar menggambarkan seorang putri ya. Nanti kita bakal ketemu lagi ya Mbak. Terima kasih loh sudah datang ke studio Tribun Lombok untuk memberikan banyak sekali inspirasi, pesan buat kita sebagai wanita di NTB. Oke Tribuners, itu dia perbincangan kita hari ini. Saya Ratu sebagai pemandu acara dan pemenang Putri Mandalika NTB 2025 by Uswatun Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Mbak, makasih. Makasih Mbak.